Di sini saya akan jelaskan sistem reproduksi wanita. Jadi apa sih itu sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi wanita adalah rangkaian organ dan struktur dalam tubuh wanita yang bekerja bersama untuk memungkinkan pembuahan, perkembangan janin, dan kelahiran bayi. Sistem ini juga bertanggung jawab dalam memproduksi sel telur atau ovum dan hormon reproduksi. Kemudian ada pula fungsinya. Yang pertama itu produksi sel telur, yaitu untuk menghasilkan sel telur yang diperlukan untuk proses pembuahan. Yang kedua ada pembuahan dan kehamilan, untuk tempat bertemunya sel telur dan sperma untuk terjadinya pembuahan. Yang ketiga yaitu perkembangan janin, tempat janin berkembang selama kehamilan. Yang keempat persalinan, untuk proses kelahiran terjadi melalui vagina yang juga berfungsi sebagai saluran untuk bayi keluar. Yang kelima yaitu produksi hormon, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Bagian sistem reproduksi wanita. 1. Ovarium atau indung telur. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. 2. Saluran tuba falopi atau tuba uterina. Fungsinya tempat terjadinya pembuahan antara sel telur, sperma, dan sel telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim melalui saluran ini. 3. Rahim atau uterus. Fungsinya tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Rahim memiliki lapisan yang disebut endometrium, tempat sel telur yang telah dibuahi menempel dan berkembang. 4. Sistem reproduksi pria adalah rangkaian organ dan struktur dalam tubuh pria yang bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan hormon reproduksi, serta mentransfer sperma ke tubuh wanita untuk memungkinkan pembuahan, yang dimana fungsinya itu yang pertama produksi sperma, yaitu testis menghasilkan sperma yang diperlukan untuk pembuahan, produksi hormon, yaitu testis juga menghasilkan hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual pria. Yang ketiga, transportasi sperma yang dimana epididymis, saluran vas deferens, dan uretra mengalirkan sperma menuju penis. Yang keempat, ejakulasi, proses pelepasan sperma melalui penis saat hubungan seksual. Yang kelima, perlindungan sperma yang dimana prostat dan kelenjar vesicula seminalis menghasilkan cairan semen yang melindungi dan memberi nutrisi bagi sperma. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat reproduksi pria. Yang pertama ada penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Yang ketiga ada sperma, saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keempat, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum berfungsi untuk reproduksi sperma dan hormon testosteron. 1. Testis. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis terletak dalam skrotum yang mengatur suhu untuk produksi sperma yang optimal. 2. Epididymis. Fungsinya tempat penyimpanan dan pematangan sperma yang diproduksi oleh testis. 3. Vas deferens. Fungsinya saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk ejakulasi. 4. Vesicula seminalis. Menghasilkan cairan semen yang menyuburkan sperma dan membantu transportasi sperma selama ejakulasi. 5. Prostat. Fungsinya menghasilkan cairan yang membentuk sebagian besar komponen cairan semen dan membantu pergerakan sperma. 6. Uretra. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan yang membawa urin dari kandung kemih serta sperma dari sistem reproduksi keluar tubuh melalui penis. 7. Penis. Fungsinya organ eksternal yang berfungsi untuk menyuntikkan sperma ke dalam vagina saat hubungan seksual serta sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan belajar bagaimana menjaga keseimbangan organ reproduksi baik untuk pria maupun wanita. Organ reproduksi adalah bagian penting dari tubuh yang harus kita rawat agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Yuk simak penjelasannya. Pentingnya menjaga organ reproduksi. Organ reproduksi berperan dalam sistem reproduksi manusia dan juga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ada 4 cara
untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama dengan menjaga kebersihan, yang kedua melakukan pola hidup sehat, yang ketiga pemeriksaan rutin, dan yang keempat menghindari kebiasaan buruk. Langkah-langkah untuk menjaga kebersihan organ reproduksi wanita ada 3 cara, yaitu yang pertama mencuci area genital dengan air bersih setiap hari, yang kedua menghindari penggunaan sabun kewangian yang mengandung bahan kimia keras, dan yang terakhir mengganti pembalut secara rutin saat menstruasi untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua dengan melakukan pola hidup sehat. Langkah-langkah melakukan pola hidup sehat yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan juga protein sehat. Yang kedua yaitu dengan meminum air yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Yang ketiga ada pemeriksaan rutin, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala termasuk pap smear untuk mendeteksi dini masalah kesehatan. Yang keempat, ada menghindari kebiasaan buruk seperti menjauhi alkohol, rokok, serta hubungan seksual yang beresiko. Yang kedua, cara menjaga kesehatan organ reproduksi pria. Yang pertama, menjaga kebersihan area genital, yaitu dengan mencuci area genital secara rutin dengan air bersih dan menggunakan pakaian dalam berbahan katun dan yang nyaman. Yang kedua, melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan seperti kacang-kacangan, ikan, dan sayuran hijau untuk meningkatkan kualitas sperma. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara rutin untuk menjaga sirkulasi darah ke organ reproduksi. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan organ reproduksi secara berkala termasuk pemeriksaan prostat bagi pria dewasa. Yang kelima, menghindari kebiasaan buruk seperti menjauhi rokok, alkohol, dan juga hubungan seksual yang tidak sehat. Menjaga kesehatan organ reproduksi adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan kita. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mencegah berbagai masalah kesehatan yang serius.